emang dia bisa hamil lagi? Jangan-jangan dia mandul. Itu orang terdekat, Dok. Saya dengar dong, tiba-tiba saya langsung ajak suami saya pulang. Saya bilang kita pulang. Kenapa? Kita pulang. Di tengah jalan kita berdebat. Kita berdebat parah. Saya bilang sama dia, saya nggak pernah sehancur itu. Kalau saya mandul, emang saya bisa hamil? Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Kita mulai ya. Oke. Kenalin diri dulu dok, namanya siapa? Oke, nama saya Yanti. Umur? Umur 32 tahun. Status. Status ibu beranak dua. Nah itu sebenarnya aku Asik. harapkan kamu menjawab si ibu beranak dua. Tapi untuk mencapai di posisi saat ini nih, status saat ini nih, ibu anak dua, susah nggak perjuangannya? Aduh, susah banget, Kak. Kamu berjuang berapa tahun ya? Dari nikahnya ya? Dari nikah itu 2012. Terus punya anak itu 2021. 9 tahun? 10 10. 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun itu waktu awal menikah nih yang aku tahu nih ya, kan kalian berdua basicnya dari guru sekolah minggu bukan sih ya? Ya, suami. Anu nggak? Suami guru sekolah minggu, kalau saya itu aktif di remaja. Remaja tuh kayak perkumpulan, maksudnya remaja Naposo. Naposo itu artinya kaum-kaum muda-mudi gitu. Jadi kayak udah bersinggungan sama anak dari sebelum menikah. Ketika menikah harapannya emang Langsung punya anak sih pengen pengennya. punya sendiri ya. Waktu itu langsung dikasih nggak? Langsung dok. Jadi emang kan sebelumnya itu sebelum menikah kan siklus mens saya itu kan nggak jelas ya. Kadang-kadang 40 hari, kadang 38 hari gitu. Jadi ketika menikah tuh ternyata bulan berikutnya itu sebenarnya langsung hamil. Tapi kita nggak tahu karena kan saya pikir biasa lah gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada gathering dari kantor suami ke puncak. Nah, pas kita di puncak, mungkin terlalu aktif atau capek, tiba-tiba saya pendarahan dong. Saya pikir kalau ini mens, masa seperti ini nggak mungkin gitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, ternyata itu udah 5 minggu. Usia kandungan 5 minggu. Nah, akhirnya dikuret tuh. Nah, sebagai seorang ibu baru dan ini emang anak yang maksudnya emang berencana langsung dapet gitu ya. Ketika kamu tahu ini udah hamil 5 minggu terus anaknya keluar gitu ya. Kamu merasa bersalah nggak sih? Bersalah dong. Feel guilty ya? Merasa bersalah banget. Jadi kayak ngerasa, aduh, kok saya ini masa nggak ini sih gitu, masa nggak peka sih gitu ya. Nah, kok bisa kecolongan gitu. Tapi itu tadi berkutat di karena siklus menstruasinya itu kan bukan 28-30 hari gitu. Jadi nggak tahu ini emang terlambat atau hamil atau apa gitu benar, ya. iya. Gitu. Terus udah kayak gitu setelah yang keguguran yang pertama itu berarti berusaha lagi dong. Berusaha lagi. Langsung dikasih nggak? Enggak. Oh, Nggak dikasih sampai di 3 tahun pernikahan. lama juga ya. Di 3 tahun pernikahan positif tuh. Alami lagi. Alami. Ya positif. Terus di 5 minggu keluar lagi. Wah, 2 kali kejadian kayak Dua gitu kali. tuh perasaannya gimana ya? Campur aduk sih dok. Yang pasti sih bertanya-tanya gitu kan, ini kenapa? Tapi kita udah ada, maksudnya udah ada dugaan pasti ini ada masalah nih gitu. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin dong sampai 2 kali itu kan. Ada omongan nggak sih dari keluarga-keluarga? Misalnya ketika kamu hamil, pada tahu nggak ini Bu Yanti lagi hamil nih? Enggak. Gitu. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada. Jadi Untungnya memang ya. orang tua aja ya. Maksudnya orang tua kita berdua terus kita gitu. Emang kita sengaja nggak kasih tahu juga gitu. Karena kan di Batak itu katanya pamali ya dok sebelum 7 bulan gitu. Jadi kita emang nggak kasih tahu gitu. Dalam 3 tahun usia pernikahan kalian nih, maksudnya kan udah 2 kali dikasih tapi kan diambil ya. Tapi kan orang di sekitar kamu kan nggak ada yang tahu kalau kamu tuh pernah dikasih gitu. Ada omongan miring nggak sih? Banyak. Banyak ya? Banyak dok. Jadi sebagai seorang wanita yang udah 3 tahun menjalani pernikahan terus nggak dikasih-kasih, tuh tekanan batinnya sebenarnya apa sih? Jelas tertekan banget ya dok. Sampai-sampai saya tuh kadang-kadang memilih nggak bertemu dengan keluarga. Gitu. Even teman-teman saya juga saya nggak mau ketemu.
Tapi emang beneran ditanyain, ditagih gitu? Ditagih. Jadi misalnya nih, saya kan gereja tuh setiap minggu pasti gereja ya, kalau nggak karena sakit gitu. Jadi setiap hari Minggu tuh ada aja yang nanya, maksudnya kamu gimana, udah hamil gitu. Terus kadang-kadang kalau saya lagi kurus ya, kok kamu kurusan lagi ngidam gitu. Terus minggu depan mungkin dilihatnya saya lagi gendut, kok kamu gendut ya, udah berapa bulan gitu. Itu kan sebenarnya tekanan ya dok. Kita tuh kayak maksudnya ya ampun setiap minggu loh ini orang nanya saya gitu. Orang yang sama? Orang yang sama. Jadi terkadang tuh kalau kita pikir ini orang nanya, nyinggung atau ngejulit sih sebenarnya kan gitu ya. Cuman Menyakitkan nggak sih? menyakitkan dok, Menyakitkan. menyakitkan. Jadi ketika, misalnya gini, aku kan ngeliat kan suami kamu tuh tipe sayang istri, sayang keluarga sih sebenarnya lebih tepatnya gitu Iya, ya. family man dia. Gitu, dia ngeliat istrinya tuh kayaknya apa tersakiti dari minggu ke minggu tuh, inisiatif apa yang diambil dalam perjalanan promil? Akhirnya dia bilang begini sama saya. Oke, minggu ini kita nggak usah ke gereja tempat di mana kita biasa gereja. Kita pindah ke gereja yang orang nggak ada kenal kita, gitu. Jadi kamu ketika kamu beribadah, kamu mau nangis, kamu mau teriak, silakan, gitu. Akhirnya kita tuh memilih pindah-pindah gereja, Oke. gitu. Terus habis itu yang mutusin untuk mulai promil Suami, suami juga? ya. Promilnya apa ya waktu itu, inisial dulu apa ya? Enggak, jadi 2017 itu tepatnya November 2017 kita mulai program bayi tabung di Bandung, di salah satu rumah sakit di Bandung. Nah, kita coba program bayi tabung karena waktu itu suami pikir dia dapat info temannya berhasil dari rumah sakit itu gitu. Terus dia bilang, oke, mau nggak kita coba gitu. Saya bilang boleh gitu. Nah, waktu itu sih saya nggak berpikiran apapun karena saya waktu itu mungkin minim informasi juga ya dok. Jadi cuman berpikir, oh bayi tabung itu proses paling tinggi nih dari fertility. Oke, pasti berhasil nih, gitu ya. Akhirnya kita ke Bandung, saya sampai ngontrak tuh di Bandung dok. Oh, gitu. Oke, jadi suami yang pulang pergi gitu ya, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Akhirnya kita proses di sana. Desember 2017 saya dinyatakan positif hamil tanggal 25 Desember. Seneng banget dong pasti ya. Nah itu tadi saking kita minimnya informasi gitu. Akhirnya terlalu happy mungkin ya euforianya itu oh hamil nih gitu. Langsunglah kita telepon keluarga kasih tahu kita berhasil nih bayi tabungnya gitu. Cuman waktu itu saya belum boleh pulang ke Jakarta karena dokternya sarankan stay di Bandung dulu gitu untuk beberapa waktu. Oke. Nah, lalu berselang beberapa bulan, tepatnya Februari, awal Februari, jam 3 subuh ya, awal Februari 2018, saya ingat banget. Jam 3 subuh tuh kok perut mules gitu ya. Saya pikir tadi perasaan nggak makan yang aneh-aneh gitu ya. Ya udah saya ke kamar mandi, balik tidur lagi, terus tiba-tiba ngeflag dong. Saya kan kaget ya dok. Nah kebetulan saat itu kan mama saya yang nemenin saya di Bandung. Saya bangunin, mama saya flag nih gini. Akhirnya telepon sama suami, kata suami coba langsung ke IGD aja gitu. Kebetulan saya kan waktu itu pilih ngekos persis di rumah sakit tempat saya program. Akhirnya saya langsung ke IGD, ternyata dokternya langsung datang pada saat itu, langsung tindakan. Dokternya bilang, ibu maaf katanya, ini sepertinya nggak berkembang gitu. Udah nggak ada embrio lagi ya? Cuma itu doang ya? Satu ya? 2. Iya, maksudnya udah dimasukin semua gitu. Jadi kalau Iya. ini hilang, berarti udah Nggak ada sama sekali dok. kaget nggak? Suami kan di Jakarta tuh. Kaget. Jadi suami saya telepon jam 3 itu, saya bilang flag, dia langsung jalan. Dia langsung on the way ke Bandung. Jadi ketika saya ditanganin di IGD sama dokter, dia udah ada gitu. Kaget banget. Tapi pada saat itu dokter sih bilang, Bu, ini satu. Yang satunya dari USG Transvagina masih ada detak jantungnya. Oh, udah ada detaknya ya? Iya, ada 2 soalnya waktu itu dok. Oh, dua-duanya jadi. Jadi, Oh. jadi yang satu nih Bu gitu, yang satunya masih nih gitu.
Oke, kita bantu ya suntik penguat sambil bed rest gitu. Oke, 24 jam saya observasi, ternyata kita dipanggil ke ruangan dokter. Terus pas dipanggil, dokternya bilang waktu itu, Bu, sorry gitu, udah nggak ada katanya. Wah, saya histeris dok, sejadi-jadinya histeris. Saya bilang, wah, kok begitu gitu? Karena yang itu tadi kan saya bilang minim informasi. Saya pikir tuh ketika sudah bayi tabung nih, oke gitu ya. Nah, oke, akhirnya dokter bilang kita tindakan gitu. Jadi saat itu langsung tindakan kuretasi. Saya selesai, saya bilang sama suami saya bahwa saya pulang ke rumah gitu. Saya nggak mau di sini gitu. Terus dokternya bilang, tapi ibu masih harus dirawat gitu. Tapi karena saya ngerasa udah kecewa ya dok, saya bilang enggak, saya mau pulang aja. Jadi habis saya kuret tuh, saya langsung pulang ke Jakarta. Hancur nggak sih hati? Hancur banget dok. Dokter tahu nggak, percaya nggak, sebulan itu saya benar-benar ngurung diri di kamar. Even itu mama saya nggak boleh masuk. Gitu. Terus udah kayak gitu tuh mempengaruhi ini nggak sih, mempengaruhi hubungan kamu sama suami nggak sih, kayak komunikasi? Jelas dok. Secara langsung sih suami nggak menunjukkan tanda-tanda kecewa ya. Tapi saya pikir dia pasti hancur gitu. Tapi dia nggak pernah, maksudnya di depan saya tuh dia tuh selalu kuat. Bahkan bisa ketawa. Bahkan ketika dia masuk ke kamar tuh seakan-akan nggak punya beban. Nah itu yang bikin saya jengkel. Oh, saya pikir kamu kok nggak ada rasa sedihnya gitu. Kok nggak ada rasa sedihnya? Yang padahal setelah waktu berlalu saya tahu itu cara dia untuk supaya saya itu nggak hancur gitu. Supaya saya nggak merasa semakin bersalah dengan diri saya. Oh, ternyata saya ini begini. Karena kan udah jadinya kan 3 kali akhirnya gagal gitu kan. 3 kali kehilangan tuh mengubah diri kamu nggak sih? Sangat mengubah dok. Kamu jadi tadinya apa jadi apa? Saya itu tadinya orang yang ceria banget. Orang yang maksudnya ketemu setiap orang itu even saya nggak kenal, saya itu akan so akrab gitu loh. Tapi ketika sudah gagal IVF yang pertama, saya tuh jadi kayak bahkan dari suami tuh kayak malas bicara ya dok. Kayak jadi saya mengubah saya itu jadi kayak perempuan yang introvert. Bahkan apa yang saya rasa saya nggak akan kasih tahu sama orang. Kayak jadi saya tuh kayak terkungkung yang oleh karena sebenarnya kecewa atas diri saya sendiri gitu loh. Bukan hanya terhadap lingkungan gitu. Mungkin kalau suami ya orangnya kan kelihatannya kayaknya apapun yang terjadi ya, misalnya di perjalanan kita itu dia kayak orangnya biasa aja saya lihat. Tapi saya tahu pasti dia hancur sekali, pasti bertanya-tanya gitu. Apalagi dia kalau cerita tuh kadang kan temennya suka nyeletuk, lu gimana istri lu udah hamil belum? Apa mau gue bantuin? Begitu dok, itu tuh yang bikin, saya pernah denger ya waktu ketemu temennya, jadi ada kita ketemu sama temen dia ajak saya gitu, kita ketemu, terus tiba-tiba kan saya ke toilet, mau masuk lagi, gimana bro, udah hamil gitu ya, gimana kok lu nggak bisa, apa gue bantuin gitu. Saya tahu suami saya marah, dia langsung bilang apaan sih lo gitu. Nah, nggak berapa waktu dia langsung ngajak saya pulang, tapi saya nggak berani nanya karena saya lihat raut wajahnya antara marah, sedih, kecewa. Jadi kalau ketika nanti saya tanya, saya tahu kita pasti akan ribut gitu. Jadi saya memilih diam aja. Sebenarnya ya, aku kan udah nyaris 9 tahun ya mendampingi orang program hamil ya. Aku tahu sih, maksudnya kayak program hamil ini akan mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga gitu loh, maksudnya komunikasi gitu ya. Cuma aku nggak pernah tahu sih kalau sampai segitunya gitu loh. Maksudnya orang luar tuh ikut campurnya sampai sedalam gitu loh, dan menyakitkan sekali ya. Sekali dok. Jadi waktu kamu memulai yang kedua itu tuh perasaan kamu gimana? Kan waktu itu bakal mulai gitu kan yang kedua. Gimana ya? Jadi sebelum memulai yang kedua itu, saya ada pernah suatu kali saya di titik saya dengar dari orang terdekat kita tuh. Dia tuh ngomong gini dong, emang dia bisa hamil lagi? Jangan-jangan dia mandul. Itu orang terdekat dok. Saya dengar dong. Tiba-tiba saya langsung ajak suami saya pulang. Saya bilang kita pulang. Kenapa? Kita pulang. Di tengah jalan kita berdebat. Kita berdebat parah. Saya bilang sama dia, saya nggak pernah sehancur itu. Kalau saya mandul, emang saya bisa hamil. Jadi yang orang tangkap itu, yang orang luar tangkap itu,
proses kita yang 3 kali itu adalah cuman saya dan suami menutupi kekurangan saya. Gitu loh. Jadi seakan-akan proses ini tuh nggak pernah ada. Jadi cuman terkesan cerita saya dan suami pernah hamil supaya suami nutupin kekurangan saya. Gitu dok. Gitu. Sampai saya bilang gini, saya nggak mau tahu. Pokoknya kita harus coba bayi tabung yang kedua. Tapi saya nggak tahu itu kapan. Nanti tunggu saya siap. Gitu. Nah, di Lala sewaktu-waktu suami ngajak saya ketemu sama teman bisnisnya, Chinese juga, orang Chinese juga. Tiba-tiba dia bilang sama kita, mau nggak gitu, saudara saya nih, keluarga saya ada 8 tahun belum punya anak, dia itu akupuntur gitu. Nah, oh iya di mana gitu. Akhirnya dia bilang di Tangkuban Perahu. Gitu. Dia kasih kita alamatnya, kasih nomor dokter Weni. Nah, terus suami kan bahas dengan saya. Yaitu tadi kembali lagi dengan minim informasi. Saya pikir apa sih akupuntur ini? Gitu ya. Karena kan nggak pernah terdengar sebelumnya oleh saya akupuntur. Even itu di bayi tabung pertama kan nggak disaranin akupuntur gitu. Jadi saya pikir apalagi nih gitu ya. Karena proses-proses sebelumnya itu tuh udah selain nyita waktu, pikiran gitu ya. Ada juga beberapa titik yang kita alami sakit. Jadi kayak seakan-akan apalagi nih gitu. Terus kata suami, udah ikut aja gitu. Terus saya bilang ya udah saya ikut aja. Tapi kalau nanti gagal saya nggak bertanggung jawab gitu. Akhirnya kita berdebat selama proses. Kita mau ketemu dokter Weni nih, kita masih berdebat di jalan. Iya, kita berdebat. Kita berdebat, terus dia bilang, nggak apa-apa, ini dokternya cewek kok, gitu. Nggak sakit, begini, nanti saya juga ikutan, gitu. Jadi, bukan kamu aja yang di akupuntur, saya juga. Jadi, apa yang kamu rasa, saya rasa, gitu. Oke, saya bilang. Oke, kita sampai di sini, ketemu dengan dokter Weni. Itu kalau saya nggak salah ingat tuh, Agustus 2020. Kamu masih inget ya? Ingat Aku aja nggak inget, udah lupa itu bulannya. ingat banget Agustus 2020. Kalau nggak salah itu tanggal 26 apa 27 Agustus gitu. Spesifik. Akhirnya kita ketemu dokter, saya kan waktu itu nggak banyak bicara. Nggak banyak bicara. Jadi yang banyak menjalin komunikasi kan suami saya, even itu WA, daftar gitu. Pamitin istri saya lagi begini nggak bisa dateng gitu. Jadi saya cuman ya manut aja gitu. Akhirnya ketemu dokter Weni, terus kita juga punya sahabat dekat yang dia berhasil juga dari dokter, ada salah satu dokter di Jakarta, dia SPOG, kita disuruh ke sana. Oke, jadi kita combine antara dia dengan dokter Weni. Ternyata ketika bertemu dengan dokter itu memang disarankan untuk IPF itu. Tapi sebelum IPF karena dia lihat ada masalah di rahim saya, akhirnya dia sarankan laparoskopi dulu terlebih dahulu gitu. Oke, terus habis itu dari yang kita jalanin IVF yang kedua nih, dengan kamu berubah ya udah deh, aku manut aja kali ini, aku nggak mau banyak ngomong, biarin aja suami aku berinisiatif. Iya. Terus kita di operasi ya udah aku ikut. Iya. IVF sambil jalan ya udah aku ikut. Hasilnya apa dari IVF yang kedua? IVF yang kedua itu, nah ini tepat lagi tanggal 25 Desember 2020. Nah, kita cek darah, ternyata positif gitu. Kita dikabarin dong sama suster, selamat ya Bu, ini positif gitu. Lalu ada lagi nih WhatsApp berikutnya, dia bilang, tapi dari dokter disarankan Ibu banyak bed rest karena ternyata dari hasilnya kurang baik gitu. Karena nilai beta HCG-nya itu lebih rendah dari yang 2017. Jadi ya katanya ada kemungkinan untuk tidak berkembang gitu. Itu trauma nggak sih? Ini Trauma. keempat loh. Trauma banget dok. Dalam bayangan kamu tuh udah Saya pasti tuh- gagal nggak kira-kira? Udah, sudah pasti gagal. Terus akhirnya suami saya nggak tahu kenapa, suami saya langsung nyeletuk. Saya mau kasih tahu dengan dokter Weni. Saya harus WhatsApp dokter Weni. Gitu, dok. Akhirnya suami saya WhatsApp dokter di situ. Dan kalau nggak saya salah ingat, waktu itu dokter lagi libur Natal kalau nggak salah. Tapi ya mungkin dengan mukjizat Tuhan juga, kemurahan hati dokter Weni juga mau gitu. Dokter waktu itu sarankan untuk saya diakupuntur. Padahal menurut dokter pada saat itu belum pernah akupuntur yang posisinya udah positif hamil gitu.
Terus saya ingat di WhatsApp dokter bilang, saya belum pernah nih Pak, tapi nggak apa-apa, kita coba gitu. Terus kata suami saya, ayo gitu. Eh, Orang lain aja, nih dokter aja optimis mau bantuin kamu. Kok kamu cuman berdiam dan cuman meratapin? Enggak, saya nggak mau ini gagal. Tapi dimulai dari diri kamu dulu. Kamu mau nggak gitu? Akhirnya setelah itu kita janjian tanggal 28 Desember 2020 kita akupuntur di sini. Ini biar ada sedikit informasi aja ya buat viewer kita ya. Waktu itu beta HCG-nya Bu Yanti tuh emang mepet ya, 100 kalau nggak 100, salah, 100 ya. 100. Dan itu maksudnya ya sebenarnya itu bagus loh, itu sebenarnya hamil. Cuma memang karena lebih rendah daripada yang IVF yang sebelumnya. Sebelumnya Ada rasa insecure gitu Iya. loh di sana. Maksudnya tujuan aku waktu itu karena kan kamu jadi embrionya kalau nggak salah 3. 3 Ini tangan 2. Jadi Dua. untuk 2 tuh kecil. kecil, Untuk kecil, 2 tuh kecil, tapi jadi. Dan lumayan bagus lah, nggak jelek-jelek banget. Waktu itu kita masuk akupuntur dengan harapan dia naik karena akan ada challenge ya. Iya, 3 hari benar. kemudian cek darah ulang. Cek kan. darah ulang. Coba deh kita coba 1 kali aja Iya, gitu ya. benar. Mujizatnya waktu kita 10.000. ulang dari 100 jadi 1.000 kalau nggak salah. 10.000 dok. 10.000 yang ketiga. Oh oke. Jadi yang beta HCG yang kedua itu 2.000. Iya. 2.000 dari 100 jadi 2.000 Dalam 3 hari sih. dalam 3 Dan hari. aku tuh waktu itu nungguinnya juga udah senewen berat. Tapi memang kalau Tuhan mau kasih ya, Iya. walaupun nilainya lebih kecil dari yang dulu, kita tuh Mm-mm. anggapnya ini udah pasti gagal lah. Yang dulu Iya. aja gagal. Gagal itu Udah ada detak 157. Iya. Iya. Ini yang 100 ternyata Tuhan kasih naiknya tuh Ya, melebihi dari target pribadi aku iya, ya kan? benar. Dan akhirnya lahir ya. Lahir. Dikasih nama siapa? Chelsea Louis Jovanka. Kan dipanggil Jovanka ya. Iya. Kalau nggak salah arti namanya tuh hadiah. Iya, Arti namanya hadiah dari Hadiah Tuhan. Karena dari itu Tuhan. benar-benar hadiah benar. dari Tuhan buat kalian. Ya nggak sih? Begitu nih, ini untuk apa ya? Maksudnya biar Tuhan, biar bukan Tuhan sih. Maksudnya biar viewer juga dengar buat Bu Yanti. Kan tadi ngomongnya perkenalannya sama anak 2 nih. Iya, benar. Anak keduanya apa coba? Secara Anak apa? keduanya secara alami cowok. Dengan kondisi waktu itu tumbanya tinggal sebelah ya. Iya, sebelah. Tinggal sebelah. Bahkan dokter SPOG kita sebelumnya itu ketika saya lahiran anak pertama, beliau nggak sarankan untuk saya KB. Karena dia bilang itu nanti mengakibatkan gangguan hormonal lagi. Jadi karena kan kita masih simpan embrio sebenarnya. Rencananya ketika anak pertama 2 tahun, oke, nanti kita jemput adiknya gitu ya. Tapi ternyata ketika si kakak umur setahun, saya tuh nggak tahu kalau lagi hamil. Tiba-tiba ngerasa mual pusing tuh 2 minggu gitu ya, 2 minggu. Saya pikir, oh jangan-jangan asam lambung nih naik. Karena saya persiapan waktu itu acara ulang tahun dan baptisan kakak gitu. Jadi saya pikir, oh ya ini terlalu kecapean gitu. Nah, tapi ketika saya konseling, saya ikut konseling baptis anak di gereja. Tiba-tiba saya ingat banget itu tanggal 17 Agustus 2021. Ingat tanggal gue sejarah dalam hidup ya, hebat. Saya ingat 17 Agustus 2021 saya konseling baptis anak di gereja. Pendetanya nyeletuk, bilang gini, ibu lagi hamil gitu. Enggak bu, saya gitu. Oh gitu, tapi ketika saya ngeliat kamu, aura kamu kayak lagi mengandung gitu. Saya bilang, enggak kok, manggilnya kan Inang ya. Inang itu artinya ibu pendeta gitu. Enggak kok, Inang nggak lagi hamil gitu. Oh ya udah, jaga kesehatan aja gitu. Nah, pas di jalan pulang, saya sama suami lihat-lihatan kan. Mungkin dia juga mau ngomong sesuatu tapi takut gitu ya. Karena selama ini kita kan nggak pernah, maksudnya sulit sekali hamil normal gitu. Bahkan dokter sendiri pun bilang nggak ada kemungkinan buat hamil normal, makanya saya tidak disarankan KB gitu. Tapi saya bilang sama suami, masa sih kamu dengar nggak sih tadi Inang itu bilang? Saya bilang dengar. Ya udah deh, coba aja dulu beli test pack yang 1.000 yang murah meriah gitu. Ya kalaupun nggak apa-apa lah, atau udah ada kakak, saya bilang gitu ya dok. Oke gitu. Akhirnya sore itu jam 5 sore saya mau mandi, saya test pack dulu, saya letakin begitu aja. Maksudnya kayak sepele gitu ya dok. Karena saya pikir nggak mungkin lah gitu. Terus saya letakin, saya mandi. Tiba-tiba saya tuh ngelihat, garis 2 gitu. Udah gonceng ya. Iya,
wah gitu. Saya nggak sadar dok, saya pakai anduk, saya lari ke ruang tamu, itu ada papa saya, ada mama saya, ada keluarga. Saya bilang, mama, ini garis 2 gitu. Ada, masa sih saya hamil gitu. Mama saya langsung sembah sujud, aduh, dia bilang makasih Tuhan Yesus gitu ya. Terus saya bilang, enggak, ntar dulu. Jangan bersyukur dulu, saya bilang. Masih Terus, trauma ya? Iya, saya telepon suami saya. Pertama saya WhatsApp gitu ya, karena saya telepon gak diangkat. Terus saya WhatsApp, tiba-tiba dia langsung nelfon. Selamat ya katanya, selamat ya Ma kamu hamil. Masa sih saya hamil? Enggak, jangan selamat dulu gitu. Terus dia bilang, oke, saya langsung hubungin dokter ya, supaya besok kamu bisa cek darah gitu. Oke, kebetulan langsung dihubungin dokter, terus dokternya langsung bilang, oke Pak, besok ketemu ya di rumah sakit gitu. Pagi-pagi saya tes pack lagi tuh. Saya tuh sampai nggak tidur dok semalaman. Karena saya pikir, masa sih Tuhan gitu ya. Terus pagi jam 4 subuh saya tes pack, sampai itu ada 3 tes pack, itu terang banget dong garisnya, garis 2-nya. Saya bilang, masa sih gitu ya. Akhirnya kita ke rumah sakit, ngambil darah, kita tungguin, kita ketemu dokter tuh langsung bilang, Bu katanya, kamu tuh doa apa sama Tuhanmu? Beruntung loh kamu tuh katanya kan. Ini positif katanya, karena nilainya tuh 5.500. Jauh lebih tinggi daripada Jovanka ya? Jauh dok. Akhirnya kita di USG, dokternya bilang, selamat ya Bu, ini tuh udah 5 minggu 3 hari. Dia bilang, saya tuh langsung, saya nggak bisa ngomong dok. Saya nggak bisa ngomong, terus dokternya langsung bilang, tapi kita tetap ketemu 2 minggu sekali, saya mau lihat gitu. Kita iya gitu ya, saya nggak bisa ngomong sampai tuh di usia kandungan 10 minggu kalau nggak salah. Biar viewer kita tahu ya, Iya. seajaib apa kasus kamu. Iya. Tolong sebutin AMH kamu berapa? 0,00 sekian dok. 0,9 Bu. 0,9. Anak pertama bayi tabung, anak kedua Tuhan kasih secara alami. Yang kali ini sehat, lahir sehat, Lahir gembul, minum kuat. Jadi sebenarnya it's paid off gak? Banget ya. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku kasih kamu kuis, kamu harus jawab. Tapi jawabnya nggak boleh mikir. Oke, langsung ya. Pertanyaan pertama. Kamu memilih jadi Susi yang pemarah atau Susi yang bersyukur? Susi yang bersyukur. Kamu memilih menjadi Susi yang berjuang atau menyerah? Berjuang. Kamu memilih kehidupan yang santai atau yang repot? Repot. Nggak apa-apa ya repot. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang terakhir ya. Kamu memilih jadi Susi yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang. Tuhan baik nggak? Baik banget. Kasih ya hari ini ya. Please.